Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Rumah Belajar Ilmu Komputer. Kali ini kita masih dalam seri video kecerdasan buatan. Ini adalah video kelima ya teman-teman. Nah, minggu lalu di video keempat kita sudah mulai membahas tentang sebuah studi kasus gitu ya. Studi kasus waterjet diselesaikan dengan metode AI. Nah, ada beberapa kelemahan yang terjadi. Maka dari itu kita harus mencari metode-metode yang bisa menyelesaikan masalah tersebut jauh lebih baik. Maka dari itu di pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang algoritma pencarian atau searching algorithm. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum melihat video yang minggu lalu bisa klik link yang ada di atas. Nah, kita akan membahas apa saja. Yang pertama adalah algoritma pencarian itu sendiri itu apa sih sebenarnya. Kemudian teknik pencarian gitu ya atau algoritma pencarian itu ternyata diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu blind search dan heuristic search. Jadi blind search itu adalah sebuah teknik pencarian yang tidak terbimbing atau tidak ada sebuah informasi tambahan seperti itu. Kalau yang heuristic search itu ada sebuah informasi tambahan yang lebih detail, katakanlah berdasarkan cost-nya gitu ya, biayanya, kemudian berdasarkan jaraknya dan yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membahas tentang sebenarnya apa sih itu tree dan graph gitu ya teman-teman, karena dua hal ini cukup penting untuk menggambarkan sebuah ruang keadaan dalam sebuah penyelesaian masalah gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya bagian ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika teman-teman mempunyai sebuah masalah, teman-teman bisa memulai dari mendefinisikan masalah gitu ya. Sekali lagi di AI itu ruang keadaan bentuknya gitu ya, simbolik. Kemudian teman-teman analisis masalah tersebut apa, kemudian kumpulkan knowledge atau pengetahuan. Yang terakhir adalah pilih teknik terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada banyak sekali teman-teman dalam ilmu kecerdasan buatan. Yang pertama, searching algorithm atau pencarian atau searching. Nah, ini yang sedang kita bahas hari ini gitu ya. Kemudian yang kedua dengan penalaran atau reasoning. Biasanya abductive reasoning, inductive reasoning ini biasanya dipakai di sistem pakar. Kemudian ada planning, kemudian ada learning gitu ya. Learning ini biasanya bagaimana komputer itu bisa menaikkan kinerjanya gitu ya, kinerjanya sendiri dalam sebuah pembelajaran. Nanti biasanya machine learning, deep learning gitu ya implementasinya. Itu beberapa teknik pemecahan masalah. Nah, untuk detailnya karena kita akan membahas tentang algoritma pencarian, jadi algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Contohnya yang paling dekat dengan kita Google Map, gitu ya, pencarian rute kendaraan, kemudian pewarnaan peta, penjadwalan game, gitu ya teman-teman yang suka game. Katakanlah catur itu sebenarnya kok bisa ya catur dimainkan oleh komputer. Nah itu ada algoritma sendiri teman-teman. Jadi komputer bisa melakukan sebuah langkah yang legal kan, nggak mungkin kan ketika teman-teman main catur dengan secara online gitu ya. Nah, itu kudanya dia jalannya lurus gitu kan? Enggak ya. Jadi tetap letter L. Jadi komputer tahu gitu ya bagaimana aturan yang legal dan sistem dia sampai ke tujuan gitu ya. Jadi ada algoritmanya. Kemudian pernah nggak teman-teman main puzzle ya? Puzzle ya yang bentuknya seperti kubus kemudian bisa diputer-puter gitu ya warnanya apa saja. Nah, itu juga bisa diselesaikan dengan algoritma pencarian, teman-teman. Kemudian ada teka-teki silang, navigasi robot. Pernah nggak teman-teman lihat sebuah lomba robot, kemudian ada sebuah jalur gitu ya. Katakanlah sederhananya memadamkan api lilin gitu ya, teman-teman. Nah, itu jalannya robot itu ke sana kira-kira seperti apa? Nah, itu ada algoritmanya teman-teman, bukan karena robotnya kok tahu ya di sana lilinnya gitu. Nah, step by step-nya itu ada sebuah caranya yang bisa dipelajari seperti itu. Jadi ada metodenya. Kemudian
seperti yang saya selalu bilang dalam kondisi beberapa penjelasan ya teman-teman, bahwa indikator kinerja penyelesaian masalah gitu ya, dalam algoritma apapun itu harus ada evaluasinya supaya kita tahu kira-kira kalau pakai algoritma ini evaluasinya seperti apa, apakah bagus atau tidak atau kurang bagus gitu ya. Sama dengan algoritma pencarian ini. Jadi ada beberapa indikator. Yang pertama adalah completeness, apakah menemukan solusi jika ada. Kemudian apakah optimal solusi yang didapatkan gitu ya. Kemudian apakah time complexity-nya seperti apa, space complexity-nya seperti apa. Nah, kalau algoritma ini ternyata time complexity-nya dalam menyelesaikan masalah itu sangat-sangat kompleks ya. Dalam kehidupan sehari-hari ketika diimplementasikan ya itu cukup merugikan gitu ya teman-teman. Kita butuhnya cepat mendapatkan hasil, ternyata harus menunggu katakanlah 3 jam, 4 jam. Nah, nggak dipakai penyelesaian masalah yang seperti itu gitu ya. Kemudian space complexity-nya seperti apa. Semakin lama cara penyelesaiannya gitu ya, time-nya lama ya, space complexity-nya karena kita pakai komputer ya, nanti memori yang dibutuhkan hardware-nya ini juga besar seperti itu. Nah, itu harus dievaluasi teman-teman. Kemudian algoritma pencarian sendiri itu seperti yang saya gambarkan di awal gitu ya, ada klasifikasinya gitu ya. Nah, dari klasifikasi 2 ini, yang pertama adalah Blanchard. Nah, Blanchard ini sendiri ada banyak sekali algoritmanya seperti breadth first search, deep first search, uniform cost search, deep limited search, iteratif, bidirectional, dan yang lainnya gitu ya. Kalau yang di heuristic search ini ada ASTAR, ini paling banyak dipakai bagi teman-teman yang biasanya skripsi gitu ya atau tugas akhir. Kemudian ada Grady, Base First Search, ada High Climbing, Genetic Algorithm, dan yang lainnya gitu. Kalau ada sebuah pertanyaan, Bu, apa sih yang membedakan antara algoritma satu dengan yang lainnya? Nah, jawabannya salah satunya atau beberapanya adalah yang pertama, metode itu biasanya dikembangkan. Misalnya dikembangkan satu algoritma, kemudian di algoritma ini ada sebuah kelemahan, nah itu akan muncul algoritma baru yang biasanya menyelesaikan masalah sebelumnya gitu. Kemudian dia memiliki keunggulan apa seperti itu. Nah, di sisi lain biasanya adalah algoritma itu muncul untuk kadangkala untuk menyelesaikan masalah tertentu gitu ya teman-teman, bisa jadi juga seperti itu. Nah, biasanya teman-teman ketika nanti misalnya tugas akhir atau skripsi, jangan bingung gitu ya, saya harus pakai yang mana gitu ya. Baca, cari referensi, kira-kira kalau algoritma ini keuntungannya di mana, kemudian indikator kinerjanya seperti apa. Nah, itu bisa diukur. Sudah menjadi sebuah skripsi ya teman-teman, ada metodenya, kemudian keunggulan kelemahannya, ada evaluasinya. Seperti itu. Nah, nanti di blind search kita akan membahas 2, yaitu breadth first search sama deep first search. Kalau yang di heuristic nanti kemungkinan kita akan membahas Grady breadth first search gitu ya teman-teman. Kalau ada lagi nanti akan disampaikan di video selanjutnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin membahas konsep graph dan tree. Nah, ini cukup penting karena menggambarkan sebuah ruang keadaan teman-teman. Jadi teman-teman pernah lihat Google Map ya, bentuknya kan sebuah graph. Graph itu ada node, kemudian dihubungkan sebuah garis atau sisi gitu ya. Kemudian kalau tree itu masih ingat decision tree gitu ya, pelajaran di data mining, jadi dia bentuknya hierarki seperti itu. Nah, kira-kira apa sih bedanya yang dua-duanya gitu antara graph dan tree? Nah, kita bahas satu persatu. Kalau graph itu adalah sekumpulan titik, nodes gitu ya, atau simpul, biasanya banyak sekali istilahnya teman-teman. Ada simpul vertex gitu ya, dihubungkan dengan sekumpulan garis, kemudian boleh mulai dari sisi manapun. Jadi graph itu boleh mulai dari sisi manapun. Nanti kalau ada studi kasus gitu ya, katakanlah nanti pakai algoritma A, nah, saya harus memulai dari angka 1, 4 atau 7, terserah gitu ya kalau graph. Nah, biasanya graph itu boleh ada loopingnya gitu ya, ada sebuah jalur yang berulang gitu ya. Nah, kalau yang di atas itu kan masih graph yang simple ya teman-teman. Nah, nanti di studi kasus akan ada sebuah graph yang lebih kompleks. Itu graph ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, ini masih graph, jadi ini
ini adalah sebuah nodes atau vertex gitu ya. Katakanlah ada 4 lokasi A, B, C, E gitu ya. Ada 4 lokasi. Saya mau dari A ke E gitu ya. Gimana caranya gitu ya teman-teman. Ini juga masih graph. Nah ini bedanya teman-teman. Kalau nanti semisal blind first search itu kan pencarian yang tidak terbimbing. Jadi biasanya dia cuma sebuah titik-titik, kemudian ada sebuah sisi yang menghubungkan gitu ya, jalur yang menghubungkan. Kalau di sisi yang sebelah kanan yang ada bobotnya, ada antara A dan B ada angka 1, antara A dan C ada angka 2. Ini masuk di algoritma pencarian yang klasifikasi heuristic search. Katakanlah biasanya sisi-sisinya itu ada sebuah apa ya, kriteria tertentu, ada bobotnya gitu ya. Oh, dari lokasi A ke B ini bobotnya 1, katakanlah jaraknya 1 kilometer gitu ya. Dari A ke C 2 kilometer misalnya seperti itu. Jadi itu bedanya blind sama heuristic search. Nantinya contoh sederhananya seperti itu gambarannya. Kemudian untuk yang tree teman-teman itu bentuknya hierarki, dia tanpa siklus dan pasti step mulainya dari atas gitu ya. Hierarki namanya hierarki ya, dari atas gitu ya. Nah, yang istimewa dia ada root-nya. Root itu titik awal gitu ya. Kalau di sini adalah angka 1 gitu ya. Kemudian dia ada level-levelnya teman-teman. Jadi ada 1 itu root, kemudian yang di situ ada 3, 2, 4 itu level 1, kemudian ada di situ 6, 5, 7 ini adalah level 2, kemudian dan seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Ada level-levelnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya biasanya teman-teman ada sebuah masalah yang bisa diselesaikan dengan graph dan tree. Bisa juga kalau kesusahan graph ini dikonversi ke tree gitu ya teman-teman. Jadi cara konversinya seperti apa? Contoh ini adalah sebuah graph ya teman-teman. Nah ini ada sebuah graph, ada sebuah titik-titik lokasi angka 1, 3, 4, 2 dan seterusnya. Nah caranya adalah ketika teman-teman start dari angka 1 gitu ya, dari angka 1 ini diubah ke tree, berarti 1 ini sebagai root-nya gitu ya. Nah, dilihat 1 ini punya suksesor berapa, anak berapa. Oh, dia punya 3 dan 2. Berarti di sini garisnya 2 dan 3. 2 ini kalau dilihat di sini panahnya punya siapa lagi di bawahnya anaknya. Oh, dia punya 4 gitu ya. Punya 1 ya, punya 4. Ya udah ditulis di sini 4. Nah, 4 ini punya siapa di bawahnya gitu. Oh, dia ada 7 sama 6. Bukan 3 ya, teman-teman, karena ini kan ada jalurnya, ada panahnya gitu. Tapi kadang-kala ada graph yang tidak ada apa namanya arah panahnya. Jadi jangan bingung juga ya, teman-teman. Nanti kita mulai studi kasus deh untuk minggu-minggu selanjutnya sehingga teman-teman bisa membedakan gitu ya. Teman-teman bisa detail juga, pelajari juga di internet. Oh, sisi dari graph yang mempunyai arah sama tidak itu bedanya apa gitu ya. Bisa belajar lebih detail. Nah, ini gambarannya konversi dari graph ke tree ya, teman-teman. Cukup mudah sebenarnya, teman-teman. Pokoknya di tracking aja jalurnya. Oh, ini ke sini ke sini ke sini, nanti bisa sampai menjadi sebelah kanan ini ya, teman-teman. Yang sebelah sini. Oke. Kemudian nah, ini juga konversi juga, teman-teman. Ini lumayan lebih rumit ya, teman-teman. Ini namanya looping ya, teman-teman. Graph yang looping. Jadi 2, 7, 6 ini bisa jadi kembali ke atas gitu ya. Nah, ini namanya looping. Nah, caranya gimana? Nah, tadi kita ketemu masalah kalau looping gimana, Bu? Nah, caranya seperti ini. Ini termasuk graph yang tidak ada arahnya gitu ya. Nggak ada arah panahnya kan ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Sama, kalau saya start dari 0, berarti anaknya siapa? Ada angka 1, ada titik 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Nah, 1 ini dia punya siapa? Gitu. 1 ini ternyata dia punya 4 dan 5. Nah, di hierarki 4, 5, kemudian 5 ini punya 9, gitu ya, 9 sampai ke bawah. Kemudian angka 2 ini punya 6 dan 7, gitu ya, 6 dan 7. 6 dan 7. Nggak mungkin dia balik 0. 0 ini root-nya gitu ya. Nah, 6 dan 7. 7 ini punya siapa? Punya 11, punya 10 di sini. 10,
11 gitu ya, sampai ke bawah gitu ya. Di tracking aja satu-satu. Kemudian 3 ini dia anaknya 8, 8 ya. 8 itu punya siapa lagi? Anaknya lagi gitu. Ada 13 gitu ya. Ada 13, kemudian ada 12. Nah, yang menarik di sini adalah ini kan ada 11, Bu. Nah, 11 ini karena sudah diselesaikan di apa namanya? Yang sebelah kiri ya sudah dia yang belum ada gitu ya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa tadi kalau decision tree atau tree itu dia tidak ada looping ya teman-teman. Seperti itu ya cara penyelesaiannya ya. Cukup mudah ya teman-teman. Belajar pelan-pelan di tracking gitu ya. Apapun sesulit apapun materi gitu ya teman-teman. Kalau memang punya niat, punya tekad, kemudian mau belajar, pasti bisa. Nah, untuk yang itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya teman-teman. Kita sudah mulai penyelesaian masalah menggunakan teknik AI dengan yang lebih terstruktur. Kita sudah mengenal algoritma pencarian gitu ya. Ternyata algoritma pencarian dibagi menjadi klasifikasi blind search dan heuristik. Ternyata ada indikator kinerjanya sampai ke graph dan tree. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam belajar. Terima kasih.